Sepertinya Orde Baru masih dianggap sebagai sebuah momok yang menakutkan atau ibarat hantu ya. Hantu Orde Baru apakah kembali bangkit di masa-masa saat ini? Dalam konteks kita bicara elektoral, ketika jumlah pemilih sebagian besar adalah 54% dari kalangan anak-anak muda berusia di bawah 40 tahun yang notabene mereka masuk kalangan generasi milenial dan generasi Z. Tentu narasi Orde Baru ini tidak terlalu berpengaruh signifikan, seperti Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang mengatakan chapter Orde Baru telah usai, sekarang chapternya adalah chapter Orde Reformasi. Kemudian juga Nusron Wahid, sekretaris ya Pak Ketum Golkar yang juga sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran, menyatakan saat ini adalah era reformasi, tidak seperti era Orde Baru. Saat ini kekuasaan sudah terdesentralisasi. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali membahas seputar isu-isu yang berkembang terkaitan dengan jelang pemilu 2024. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Ya, narasi tentang mulai bangkitnya kembali atau kekuasaan saat ini seperti era Orde Baru beberapa hari belakangan ini menjadi perbincangan yang hangat ya. Sepertinya Orde Baru masih dianggap sebagai sebuah momok yang menakutkan atau ibarat hantu ya. Hantu Orde Baru apakah kembali bangkit di masa-masa saat ini? Perbincangan seputar Orde Baru ini terpantik berangkat dari pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ketika berpidato di depan para relawan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD beberapa waktu lalu. Dengan berapi-api kala itu Mega mengatakan intinya mempertanyakan kenapa penguasa sekarang ingin bertindak atau mau bertindak seperti pada era atau zaman Orde Baru. Ya, saya petikkan kutipan Mega, "Republik ini penuh dengan pengorbanan. Tahu tidak mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" Ya, kata Mega yang juga diiringi seruan relawan dan teriakan dengan kata merdeka dan kata lawan. Ini menjadi perbincangan yang menarik. Apakah benar sekarang penguasa sekarang atau kondisi demokrasi, kondisi perpolitikan sekarang di Indonesia terlebih jelang pemilu 2024 mirip atau sama seperti era Orde Baru? Tentu kata-kata Mega itu bisa kita pahami mungkin dari dua sisi perspektif yang berbeda. Satu, dari sisi memang mengisyaratkan kekhawatiran Mega selaku ketua partai PDI Perjuangan, salah satu partai terbesar di Indonesia dan juga partai yang berjibaku melawan pemerintahan di era Orde Baru. Sebagai pesan, memang kondisi sekarang mengarah tampaknya kepada apa yang pernah terjadi di era Orde Baru. Tapi di sisi lain dengan perspektif yang berbeda, mungkin narasi itu disampaikan Mega hanya sebagai sebuah upaya untuk membakar semangat para pendukungnya, menciptakan rasa kebersamaan, merecall kembali memori perjuangan, memori perlawanan ketika kala itu PDI yang masih bernama PDI sebelum bernama PDI Perjuangan ditindas atau mendapat tekanan-tekanan dari penguasa saat itu. Ini bisa saja merefleksikan kondisi hari ini yang jika memang benar ada tekanan-tekanan, ya itu sebenarnya untuk membangkitkan semangat. Walaupun tekanan itu tidak ada, itu mungkin narasi itu dalam konteks membangkitkan semangat perjuangan relawan dan kubu pemenangan Ganjar Mahfud. Tapi yang menarik adalah
narasi Orde Baru itu muncul baru saat ini ketika menjelang Pilpres. Artinya kenapa tidak setahun 2 tahun sebelumnya, atau misalnya ketika periode pertama kekuasaan Presiden Jokowi narasi itu dimunculkan, atau setidaknya apakah saat itu belum ada misalnya arah-arah atau tanda-tanda bahwa kekuasaan saat ini sedikit tidaknya sudah cenderung mulai ada tanda-tanda mengarah seperti bagaimana di era Orde Baru, yang di sana ada penekanan-penekanan atau ada intimidasi terhadap kelompok-kelompok pro-demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat sipil, ada pengekangan kebebasan berpendapat, ada pengekangan kebebasan pers, dan juga ada praktek-praktek politik yang secara prosedural memang mengacu kepada sistem demokratis, tapi secara substansial sebenarnya tidak demokratis atau jauh dari kata demokratis, karena semuanya sudah bisa terkondisikan oleh negara dan juga penggunaan alat-alat aparatur negara untuk memuluskan kepentingan politik suatu kelompok atau penguasa. Nah, tentu pernyataan Mega ini memantik banyak reaksi, ada pro kontra, kemudian juga politisi-politisi dari kalangan milenial dan generasi Z juga memberikan respon, tapi setidaknya bisa kita tarik juga satu garis persepsi dari sisi generasi milenial dan generasi Z yang tentu mereka mengalami gap sejarah. Artinya era Orde Baru ini berakhir di tahun 1998, jadi sudah 25 tahun. Nah, kalau generasi Z tentu belum lahir, tapi kalau generasi milenial, nah mungkin kala itu masih ada yang baru berusia 5 tahun, 10 tahun, atau belasan tahun, yang tentu tidak memahami betul konteks bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di era Orde Baru, sehingga ketika generasi Z dan generasi milenial diajak berdiskusi tentang Orde Baru, mereka tidak punya pemahaman apa itu sebenarnya Orde Baru. Jadi mereka tidak punya memori yang bisa direkol kembali untuk dibandingkan dengan kondisi pemerintahan, kondisi demokrasi, kondisi politik yang terjadi hari ini di era pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga ada pengamat yang mengatakan bahwa isu atau narasi yang dimunculkan dengan membangkitkan kembali sentimen negatif atau ketakutan publik terhadap era Orde Baru itu tidak terlalu berdampak signifikan atau tidak terlalu memberikan efek elektoral jika memang tujuannya narasi ini disampaikan dalam konteks kontestasi Pilpres untuk meraih simpati publik atau untuk menimbulkan semacam ketakutan di publik, sehingga mengarahkan dukungan kepada salah satu partai yang dipersepsikan sebagai partai yang menentang Orde Baru atau menentang pemerintahan atau kekuasaan yang dianggap tidak berjalan pada relnya, atau ada persoalan-persoalan hukum, misalnya sebagaimana pernah yang terjadi di putusan MK soal usia Capres Cawapres. Nah, kembali kepada gap tadi, dalam konteks kita bicara elektoral, ketika jumlah pemilih sebagian besar adalah 54% dari kalangan anak-anak muda berusia di bawah 40 tahun yang notabene mereka masuk kalangan generasi milenial dan generasi Z, tentu narasi Orde Baru ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pemilih generasi muda dalam konteks mereka menentukan pilihannya, karena tadi seperti kita singgung di awal, mereka tidak punya referensi, mereka tidak punya pengalaman, mereka tidak punya memori yang bisa direcall untuk menggambarkan atau untuk mendapat pemahaman sebagai seberapa buruknya era Orde Baru atau seberapa baiknya era Orde Baru dibandingkan dengan era saat ini. Nah, tentu banyak pihak juga yang menilai serangan itu, pernyataan Mega disampaikan ditujukan kepada Presiden Jokowi, kekuasaan Presiden Jokowi, di mana memang siapa lagi penguasa saat ini. Tapi banyak juga dari kader PDIP membantah bahwa itu tidak ditujukan kepada Presiden Jokowi, itu hanya ditujukan kepada kondisi misalnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pasca putusan gugatan usia Capres Cawapres. Tapi apapun itu, publik mayoritas menilai ini bentuk serangan PDIP kepada Presiden Jokowi yang sebenarnya sasaran tembaknya adalah mendegradasi elektabilitas
pasangan Prabowo Gibran, yang memang pasangan Prabowo Gibran ini dipersepsikan atau setidaknya dinilai paling dekat dengan Presiden Jokowi dan paling mendapatkan restu dan dukungan besar dari Presiden Jokowi, sehingga berpotensi besar memuluskan langkah kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Nah, narasi tangkisan terhadap apa yang disampaikan Megawati disampaikan juga politisi Golkar seperti Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang mengatakan chapter Orde Baru telah usai. Sekarang chapternya adalah chapter Orde Reformasi. Kemudian juga Nusron Wahid, sekretaris ya Waketum Golkar yang juga sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran, menyatakan saat ini adalah era reformasi, tidak seperti era Orde Baru. Saat ini kekuasaan sudah terdesentralisasi. Nah, jadi tidak tepat dinilai kalau sekarang kekuasaan mengarah seperti era Orde Baru. Dan juga Kaisang juga turut berkomentar selaku Ketua Umum PSI, menanyakan apakah ada di zaman sekarang yang ditangkap orang diskusi atau misalnya diskusi-diskusi itu dibubarkan atau tindakan-tindakan intimidasi yang ekstrim. Nah, terlepas dari narasi itu, mungkin PDIP perlu lebih menajamkan narasinya, argumentasinya, dan mendetailkan apa yang dimaksud dengan penguasa sekarang mau bertindak seperti era Orde Baru. Apa indikatornya, apa saja indikator-indikatornya. Tentu mungkin tidak fair kalau hanya mengacu kepada satu indikator saja, persoalan hukum yang terjadi di MK atau narasi-narasi intimidasi yang terjadi terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentu kita lihat juga situasi yang dialami oleh di kubu Prabowo, bagaimana juga situasi di kubu Anies, dan juga bagaimana secara umum, apakah itu hanya terjadi dalam konteks hari ini atau memang sudah menjadi praktek-praktek yang terjadi secara masif dan sistematis. Nah, tapi kritik Ibu Mega kita hargai sebagai sebuah diskursus dalam demokrasi, sebagai sebuah mungkin saja bisa menjadi vitamin ya, introspeksi bagi penguasa hari ini. Tapi jangan sampai itu malah menimbulkan ketakutan yang demikian besar di publik, yang hanya sebagai sebuah narasi untuk kepentingan elektoral. Tapi narasi itu tentu harus didukung dengan data-data, fakta-fakta, sejauh mana misalnya kondisi politik, kondisi hukum, penegakan hukum hari ini, apakah memang benar sudah cenderung mengarah mayoritas pada kondisi yang terjadi di era Orde Baru, sehingga kita tidak seolah-olah ketakutan dengan yang namanya hantu Orde Baru, padahal itu sebenarnya tidak ada, hanya bayang-bayang saja atau hanya ada di dalam pikiran dan ilusi kita saja. Sekian dari kami, channel YouTube Mr. Puisi Live. Semoga ini bisa memberikan sedikit pandangan, sedikit gambaran agar kita juga lebih cerdas mencerna narasi-narasi politik yang disampaikan para elit-elit kita. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Salam pemilih.